Hai Future People, selamat datang di kelas masa depan dengan tema Menguasai Seni Berkomunikasi. Nama saya Gracia Kumala, biasa disapa Gea, dan senang sekali boleh menyapa Future People dimanapun berada. Kelas ini akan dibagi menjadi 4 modul. Yang pertama, konsep dasar dan jenis-jenis komunikasi. Yang kedua, teknik berkomunikasi. Yang ketiga, menguasai public speaking. Dan yang terakhir, kita akan praktek seni berkomunikasi. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Saat ini saya bekerja sebagai account manager di salah satu consulting firm yang bernama Burson Cohn & Wolfe atau biasa disebut BCW yang merupakan bagian dari WPP Group. Saya menempuh studi S1 di UNSW atau University of New South Wales Sydney dengan jurusan Media in Public Relations and Advertising. Saat ini saya aktif dalam berbagai organisasi dan yayasan sebagai spesialis PR dan senang sekali saya juga bisa bergabung dengan Pijar Foundation sebagai PR specialist. Selain bekerja full-time sebagai PR consultant, saya juga biasa menjadi MC bilingual bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita akan mulai dengan konsep dasar komunikasi. Tanpa kita sadari, setiap elemen, setiap bagian dari kehidupan kita pasti memerlukan komunikasi. Mulai dari kita memberikan brief kepada driver yang menjemput kita online, baik itu ketika kita mau berangkat kerja atau apa, kita bilang, Pak, lokasinya di sini ya, rumah pagar berwarna ini. Itu sudah merupakan brief komunikasi. Ketika kita pesan bubur, Pak, nggak pakai kacang, kerupuknya dipisah. Itu pun sudah komunikasi. Dari level terkecil di lapisan masyarakat, semuanya memerlukan komunikasi. Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang disebut kommune atau artinya percakapan ataupun pergaulan. Serta kata lainnya communion yang artinya bersama. Menurut Keith Davis pada tahun 1967, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, gagasan, ide dari satu pihak kepada pihak lainnya. Sedangkan McFarlane di tahun 1994 menyatakan bahwa komunikasi adalah proses interaksi yang bermakna di antara manusia. Secara lebih spesifik, ini adalah proses di mana makna dirasakan dan dipahami bersama antara manusia. Komunikasi memiliki 5 komponen. Yang pertama, pengirim pesan atau kita sebut komunikator. Yang kedua, pesan itu sendiri. Yang ketiga, saluran atau channel of communication. Yang keempat, penerima pesan atau komunikan. Dan yang terakhir, feedback atau respon. Komunikasi memiliki lambang. Di sini kita bagi menjadi 4. Ada bahasa, isyarat, tanda, dan gambar. Yang pertama, bahasa. Baik bersifat lisan ataupun tulisan, bahasa dipahami bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi. Dalam suatu negara memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, dipahami oleh masyarakat setempatnya. Dan yang kedua, isyarat. Dikenal juga dengan istilah body language, misalkan ketika menggerakkan suatu bagian badan tertentu, kerlingan mata, menganggukkan kepala, tersenyum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tanda. Misalnya, rambu-rambu lalu lintas. Kita pahami bersama bahwa lampu merah artinya berhenti, lampu hijau boleh jalan, ataupun lampu kuning artinya berhati-hati. Hati-hati di jalan. Oh bukannya itu tulus, kita intermezzo aja biar nggak kaku-kaku banget, belajar tetap seru. Yang keempat, gambar. Misalnya grafik, peta, foto, dan gambar-gambar lainnya. Nah, Future People tentunya penasaran dong. Semua ini apa sih tujuannya? Komunikasi memiliki tujuan untuk menemukan, menjaga hubungan baik, meyakinkan, mendapat hiburan atau memberi hiburan, menyampaikan informasi penting, juga mendidik. Pada akhirnya, tujuan komunikasi adalah terwujudnya perubahan, pembentukan sifat, opini atau pendapat, pandangan, serta perilaku dalam masyarakat, dalam unit-unit terkecil sekalipun. Nah, mengapa keterampilan berkomunikasi menjadi penting? Seperti tadi di prolog awal bahwa kita sadari bersama ya Future People, dalam keseharian semuanya perlu komunikasi. Secara umum, kemampuan kita berkomunikasi secara efektif merupakan kompetensi interpersonal. Menentukan efektivitas setiap individu dalam bekerja sama, termasuk proses koordinasi, guna mencapai suatu tujuan. Lebih spesifik lagi, bagi Future People yang mempersiapkan karir masa depan, komunikasi juga merupakan skill yang penting dimiliki loh di dunia pekerjaan. Mengapa demikian? Karena komunikasi yang efektif membantu kita memahami karakter rekan kerja, meningkatkan produktivitas, memudahkan penerapan aturan, menunjang penyelesaian konflik, mempermudah pengambilan keputusan,
serta meningkatkan progresi karir. Dan yang paling penting, selalu ingat, komunikasi mematahkan asumsi. Di mana ada teamwork, di mana ada interaksi manusia, pasti ada dong yang namanya salah paham, slack, atau asumsi-asumsi tadi. Bila setiap orang memendam asumsi di dalam kepalanya, jadilah kumpulan asumsi, adanya ketidakterbukaan, adanya curiga atau salah paham tadi, makanya harus dikomunikasikan untuk mematahkan asumsi-asumsi tersebut. Baik di dunia profesional maupun dalam relasi individu. Masih dalam subtema mengapa keterampilan komunikasi itu penting. Menurut LinkedIn Learning di tahun 2022 ada 16 in-demand soft skills yang dibutuhkan untuk dunia kerja. Nomor 1 adaptability, dan ternyata nomor 2-nya adalah communication. Jadi komunikasi ini menempati tempat kedua nih untuk soft skill yang perlu dikuasai oleh future people untuk bisa excel and thrive di dalam dunia pekerjaan. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis komunikasi. Kita bagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan penyampaian ada komunikasi lisan atau verbal dan komunikasi tulisan atau non-verbal. Yang kedua, berdasarkan tujuan, casual talks, diskusi, pidato, perintah, ceramah, wawancara, curhat juga termasuk komunikasi loh. Yang ketiga, berdasarkan ruang lingkupnya, ada komunikasi internal dan ada komunikasi eksternal. Begitu pula kalau kita bicara dalam konteks perusahaan atau korporasi. Ada komunikasi yang ditujukan untuk internal perusahaan tersebut, ada juga yang ditujukan untuk pemangku kepentingan di luar atau external communications. Dan yang keempat, jenis komunikasi berdasarkan jumlah komunikan dan komunikator. Bisa perseorangan, bisa juga kelompok. Selanjutnya, kita akan bersambung menuju ke modul 2, teknik berkomunikasi. See you there!